Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semua ya. Hari ini adalah pembahasan terakhir atau subtema yang ketiga di pendalaman materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Yuk kita simak. Untuk subtema yang ketiga, ini akan membahas mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan. Di pembelajaran 1 ada materi tentang mengidentifikasi surat undangan. Nah, surat undangan itu adalah surat yang berisi pemberitahuan atau permintaan untuk kesediaan seseorang menghadiri sebuah acara atau kegiatan ya. Nah, surat undangan itu dibagi menjadi dua jenis, ada surat undangan yang resmi dan ada surat undangan yang tidak resmi. Kalau surat undangan yang resmi itu biasanya surat undangan yang dikeluarkan atau digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Nah, umumnya surat undangan resmi itu ditulis dengan bahasa yang resmi dan baku. Misalnya nih ada surat undangan dari Kementerian Negara atau pemerintah daerah ya. Contohnya ada pada gambar berikut ini ya, kita periksa nih. Di sini ada salah satu contoh dari Majelis Istighosah Nurud Dakwah Yayasan Minda Al-Muftiyah tahun 2002. Di sini biasanya bahasanya ya bisa dilihat sama kalian. Bahasanya tentunya memakai bahasa yang baku ya, tuh seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari surat resmi. Yang kedua ada surat undangan yang tidak resmi. Nah, apa itu surat undangan yang tidak resmi? Biasanya surat undangan yang tidak resmi itu disampaikan ya oleh seseorang atau oleh pribadi yang ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Misalnya undangan untuk menghadiri ulang tahun ya, contohnya nih seperti ini. Nah, biasanya kalau surat undangan yang tidak resmi ya bisa kalian hias-hias seperti ini. Selain itu juga bahasa yang digunakan biasanya juga tidak baku ya. Bisa tidak baku atau bisa dihias-hias. Nah, ini adalah contoh surat undangan tidak resmi. Lalu kita akan lanjut ke perubahan wujud benda, yaitu menyublim. Apa sih menyublim itu? Nah, menyublim itu adalah perubahan wujud benda dari yang bentuknya padat ke gas. Nah, yang padat itu contohnya ada kamper, misalnya kamper yang disimpan di dalam lemari pakaian itu biasanya lama-lama menciut atau mengecil ya. Nah, kemanakah perginya kamper itu? Nah, kamper itu ternyata berubah menjadi wujud gas ya. Nah, ukuran dan berat benda yang menyublim itu lama-kelamaan akan berkurang ya. Tidak hanya ukurannya, beratnya pun bisa berkurang dan berubah ya, dari yang asalnya benda padat berubah menjadi gas. Itu disebut dengan perubahan wujud benda menyublim. Nah, contohnya ini ya tadi ya, ada kamper, lalu ada es kering ya. Es kering juga es yang bisa berubah menjadi gas gitu. Oke, selanjutnya ada kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, setelah Indonesia merdeka ya, setelah di subtema 2 itu ada persiapan kemerdekaan. Nah, setelah merdeka apa sih yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yaitu atau pemerintah Indonesia, yaitu dengan mengisi kemerdekaannya dengan apa? Nih, yang pertama dengan pembangunan. Bagaimana apa itu pembangunan? Nah, pembangunan diartikan ya sebagai suatu proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupan baik secara material maupun non material atau spiritual. Lalu arti yang lain dari pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Kalau sebelumnya kita negaranya dijajah terus oleh orang lain, nah ketika sudah merdeka tentu harus dipikirkan bagaimana ini caranya untuk seluruh rakyat Indonesia agar tidak menderita lagi ya, yaitu dengan melakukan pembangunan tadi. Nah, pembangunan yang dilakukan pemerintah itu salah satunya ada pembangunan fasilitas umum nih, seperti ada pembangunan bendungan ya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, lalu ada pembangkit listrik, pencegah banjir dan tempat wisata ya, itu salah satunya bendungan. Yang kedua, pemerintah membangun jembatan ya yang bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan dari dari tempat yang A yang ke tempat B yang asalnya terhalang oleh sungai, dibuat jembatan agar semuanya bisa berjalan ya kehidupannya dengan baik. Ya, itu salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada materi di pembelajaran 2 itu mengenai ide pokok dan kosakata tidak baku berdasarkan teks ya.
Nah, ide pokok adalah pokok permasalahan inti utama biasanya yang ada di dalam sebuah teks. Cara menemukannya ya, yaitu yang pertama kalian baca dulu seluruh teks, lalu pahami topik teksnya atau inti dari teks tersebut itu menceritakan tentang apa gitu ya. Lalu kalian pahami isi dan hubungan antar kalimatnya. Kemudian tentukan kalimat utamanya itu yang mana sih di setiap paragraf ya. Nah, setelah kamu menemukan kalimat utama, kamu catat hal-hal yang penting. Nah, baru nanti kamu bisa menemukan ide pokoknya itu apa. Kalau kamu masih belum menemukan juga, lakukan kembali langkah-langkah tadi dari awal, oke? Nah, selanjutnya ada perubahan wujud benda yang mengkristal. Wow, apa itu mengkristal nih? Umumnya proses mengkristal terjadi akibat dipengaruhi suhu yang sangat dingin ya. Contoh peristiwanya bisa kita lihat nih, ada pembentukan kristal es dari uap air yang sangat dingin. Kalau kita mungkin di Indonesia bisa lihatnya di freezer ya. Nah, freezer biasanya yang ada bunga esnya itu, nah itu ada esnya atau uap air berubah menjadi kristal es dikarenakan suhu yang sangat dingin. Nah, kalau di luar negeri ketika musim dingin terjadi itu bahkan di luar rumah saja itu bisa berubah semuanya menjadi es atau yang biasa disebut dengan salju. Itu karena saking dinginnya ya. Nah, selanjutnya ada karya seni rupa daerah nih. Di setiap daerah ya punya seni rupa yang berbeda-beda ya. Salah satunya ada seni lukis daerah. Nah, umumnya menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, manusia, hewan, tumbuhan, dan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat ya. Misalnya seni lukis kemasan dari Bali atau seperti batik ya, seperti itu. Nah, lalu seni patung daerah. Ada seni patung daerah sebagai karya seni daerah ya. Nah, seni patung ini adalah seni yang berbentuk 3 dimensi, ada yang bisa menyerupai manusia, hewan, benda-benda. Ya, contohnya ini ada patung Barong yang ada di Bali. Lalu ada seni kriya atau seni kerajinan. Nah, yaitu seni yang membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan ya di kehidupan sehari-hari. Contohnya seni tekstil ya, membuat kain tenun, batik, songket, itu seni kriya. Atau ada juga seni anyam, seni ukir ya. Nih, seperti contohnya di samping itu ada gambar topeng ya. Nah, itu berarti kan kesenian yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Nah, maka itu termasuk salah satu seni kriya ya. Lanjut nih, di pembelajaran 3 ada sejarah lahirnya Pancasila. Nah, pada sidang BPU PKI yang pertama pada tanggal 19 Mei sampai 1 Juni 1945 itu membahas tentang rancangan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara. Nah, seperti berikut ini ya. Nih, di tanggal 29 Mei 1945 ada Mr. Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan usulan kalau dasar negaranya itu yang pertama peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat, maaf. Lalu di tanggal 31 Mei 1945 ya, Profesor Dr. Mr. Supomo itu menyampaikan usulan dasar negaranya itu yang pertama persatuan, kedua keseimbangan lahir dan batin, 3 kekeluargaan, 4 keadilan rakyat, yang kelima musyawarah. Lalu pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno menyampaikan usulan 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya dari kelima asas yang diusulkan Insinyur Soekarno ya, atau yang disebut Pancasila ya. Peristiwa tersebut melatar belakangi hari lahir Pancasila yang kita sekarang peringati setiap tanggal 1 Juni. Nah, sebelum memulai sidang BPU PKI yang kedua, dibentuk kembali panitia yang dikenal dengan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 ini mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nah, setelah beberapa perubahan terjadi, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dituliskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi yang 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila tadi sekarang sudah menjadi Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Oke, selanjutnya ada menulis informasi penting dalam teks ya.
Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Di antaranya yang pertama, kamu buat dulu daftar pertanyaan mengenai isi teks bisa dengan menggunakan 5W 1H yang dulu sudah dijelaskan ya. Yang kedua, menggunakan peta pikiran ya. Nah, peta pikiran dapat membantu juga untuk kita mengelompokkan isi-isi info penting yang ada di dalam sebuah teks. Jadi ada dua ya, dengan menggunakan 5W 1H atau juga dengan menggunakan peta pikiran. Oke, masih di pembelajaran 3 ada nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila itu memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum yang ada atau diperundang-undangkan yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi Pancasila itu sebagai dasar awalnya ketika merumuskan sebuah aturan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, yang sesuai dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila ini memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Ya, jadi setiap warga negara Indonesia harus memiliki kepribadian Pancasila sehingga ada ciri khas kita sebagai orang Indonesia sesuai dengan Pancasila yang bisa dibedakan dengan masyarakat di luar Indonesia ya. Nah, fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut ya, atau nilai-nilai luhur itu dari Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia ya. Nih, hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia, yaitu yang pertama ini ada gotong royong ya. Rakyat Indonesia itu senang bergotong royong atau saling membantu ya. Lalu yang kedua nih, yang kedua ada bermusyawarah ya. Rakyat Indonesia itu kalau mengambil suatu keputusan itu dengan musyawarah ya. Musyawarah. Contohnya kita memilih KM, kita bermusyawarah di kelas. Lalu ada toleransi ya, toleransi saling perbedaan di antara kita kan banyak sekali ya, perbedaan suku, bahasa, agama, budaya. Nah, kita saling bertoleransi sebab kita sama-sama satu Indonesia. Oke, selanjutnya ya. Ada upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kita harus melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena itu milik kita. Agar tidak hilang, maka harus dilestarikan ya. Nah, caranya bagaimana? Kita harus menghormati budaya dari daerah lain ya, tidak mengejek ya, tidak meremehkan. Lalu yang kedua, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat tadi ya. Dengan kita menghormati budaya dari daerah lain, itu tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Lalu sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan budaya lain itu contohnya yang pertama tadi ya, tidak membangga-banggakan budaya sendiri dan meremehkan atau menjelek-jelekan budaya orang lain. Oh, budaya suku saya lebih bagus, budaya suku kamu tidak sebagus budaya suku saya, itu tidak boleh ya. Kita harus sama-sama saling menghargai dan saling menghormati. Lalu mau nih menikmati pertunjukan dari budaya daerah lain ya. Jadi kita juga harus mau menonton pertunjukan dari daerah lain. Dan yang terakhir, kita bisa atau mau mempelajari budaya dari daerah lain ya. Kita tidak boleh menutup diri terhadap budaya dari daerah lain, apalagi daerah Indonesia sendiri. Karena apa? Kalau kita sendiri sebagai orang Indonesia tidak mengetahui kalau itu budaya kita, maka budaya itu bisa saja hilang ya dari negara kita. Maka kita harus melestarikannya dengan tadi contoh-contohnya ya, cara-caranya. Oke, lanjut. Unsur dalam surat resmi. Tadi kita sudah lihat ya perbedaan antara surat resmi contohnya dan surat tidak resmi. Nih, sekarang ada unsur-unsur atau bagian-bagian dari surat resmi. Yang pertama, surat resmi itu ada kop suratnya. Apa itu kop surat? Kop surat itu adalah identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya. Contohnya tadi ya, dari mana tadi? Ada instansinya ya. Lalu yang kedua ada tanggal suratnya, ada tanggalnya dibuat tanggal berapa. Lalu yang ketiga ada nomor, lampiran, dan perihal surat. Namanya surat resmi akan ada nomor suratnya, nomor berapa, lalu ada lampirannya apa, dan perihal suratnya tentang apa dijelaskan di surat resmi. Lalu yang keempat ada alamat tujuan, itu ditujukan untuk siapa suratnya, itu dijelaskan. Lalu yang kelima ada salam pembuka ya, lalu ada isi surat tentang apa saja isinya, salam penutup, dan terakhir ada nama pengirim. Itu di surat resmi ya.
Nah ini contohnya ya, ini kop surat nih yang atas ada Sekolah Dasar Erlangga, Jalan Haji Bapin Raya nomor 100 Jakarta Timur, itu adalah kop surat. Lalu ada tanggal surat yang dibuat ya, itu yang di sebelah kanan ya ada. Nah ini adalah tanggal suratnya ya. Lalu ada nomor surat yang ini nih, lampirannya apakah ada lampiran atau tidak, dituliskan di sini. Perihalnya tentang apa nih? Undangan pameran seni siswa. Nah ini adalah nomor lampiran dan perihal surat. Lalu ada alamat yang ditujukan, yang terhormat seluruh siswa SD Erlangga, berarti untuk seluruh siswa SD Erlangga ya, dan alamat tujuannya di mana, Jakarta. Ada salam pembuka dengan hormat. Lalu ada isi suratnya yang ini ya nih. Lalu ada salam penutup, ada nama pengirimnya dari siapa ya. Itu adalah contoh dari surat resmi. Lalu selanjutnya nih, cara menyikapi perbedaan dan keberagaman di lingkungan sekolah. Tentu ketika kita pergi ke sekolah ya, tidak semua teman itu sama, ada yang berbeda-beda, ada yang dari daerah lain mungkin ya, atau dari lingkungan yang berbeda, sehingga kebiasaannya atau budayanya itu juga berbeda. Nah, bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi keberagaman yang ada di sekolah? Yang pertama, kita harus menerima perbedaan pendapat saat teman diskusi. Mungkin ada yang cara bicaranya dengan bahasa yang berbeda, dia ada campuran dengan bahasa daerahnya, itu kita hargai saja ya. Lalu yang kedua, tidak mengucilkan teman yang memiliki kebiasaan atau sifat tertentu. Kalau ada teman yang berbeda daerah, jangan dikucilkan, tetap harus kita temani ya. Lalu menjenguk teman yang sakit, ketika ada teman yang sakit kita jenguk. Meminjamkan peralatan ke sekolah ke teman ya, tidak pelit. Lalu melerai dan saling mengingatkan saat ada teman yang berselisih pendapat. Ingat, kita itu harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ya. Jadi kalau ada yang berantem, ada yang bertengkar, kita harus lerai. Oke, di surat yang kelima, di pembelajaran yang kelima, jadi surat yang kelima ya. Di pembelajaran yang kelima kita ada materi tentang membuat surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan seseorang untuk kepentingan perorangan. Contoh, ibu mengundang salah satu murid ibu langsung gitu ya. Jadi dari pribadi ke pribadi yang lainnya. Umumnya surat undangan tidak resmi itu berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan dengan surat yang resmi. Contohnya ada undangan ulang tahun, undangan pentas seni di sekolah, dan undangan pernikahan. Itu contoh surat tidak resmi ya. Nah, perhatikan undangan tidak resmi nih sebagai berikut ya, ini contohnya nih. Hai teman-teman, datang ya di pesta ulang tahunku ke-11. Tempatnya di mana, pukul berapa, dan harapannya semoga semua bisa hadir. Salam manis minta. Nah, kalau di surat resmi kan harus ada nomor surat, ada kop surat ya. Kalau di sini tidak usah, langsung ada pembuka, ini salam pembuka, ada isinya, lalu ada pengirimnya siapa gitu ya. Jadi tidak selengkap surat resmi ya unsur-unsurnya. Oke, karya seni rupa daerah di Indonesia. Dalam membuat karya, tentu seseorang akan melalui berbagai proses yang panjang. Untuk itu kita wajib mengapresiasi karya seni yang telah dibuat. Nah, berikut gambar-gambar karya seni rupa daerah di Indonesia. Nih, ada karya seni ukir, ada karya seni patung, karya seni anyaman. Ya, kita harus apresiasi karena tidak mudah yang membuat karya seni tersebut. Oke, selanjutnya nih ada perubahan wujud benda mengembun. Wah, berubah lagi nih benda itu ternyata. Dia bisa berubah menjadi embun. Apa itu embun? Embun itu adalah hasil perubahan benda dari gas menjadi benda cair. Contohnya butiran air di permukaan gelas. Ini adalah proses mengembun. Dari yang asalnya gas ya, ada gas-gasnya gitu. Misalkan kita membuat air yang dingin ya, dikasih es batu itu biasanya ada yang keluar gas ya. Nah, gasnya itu berubah menjadi cair yang suka ada menempel di gelas ya, biasanya kan ada yang keluar kayak asap ya dari gelas. Nah, itu berubah menjadi cair, itu disebut mengembun, dari gas ke cair ya. Oke, terakhir nih pembelajaran 6 ya, menuliskan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran itu bisa membantu kita untuk mempermudah diri kita dalam menemukan informasi penting yang ada dalam sebuah teks. Nah, langkah-langkah untuk menguraikan teks ke dalam peta pikiran. Yang pertama, tentukan dulu ide pokoknya yang mana dalam teks tersebut. Yang kedua, catat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut ke dalam bentuk poin-poinnya saja. Yang ketiga, tuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran ya.
Oke, sekarang meneladani sikap para pahlawan bangsa. Cita-cita kemerdekaan telah mempersatukan nih tokoh-tokoh kemerdekaan meskipun mereka itu memiliki suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda atau yang beragam. Nah, oleh sebab itu, kita sepatutnya sebagai warga negara Indonesia ya harus mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif yang berguna bagi bangsa dan negara kedepannya, yaitu jika kita teladani sikap dari para pahlawan sebelumnya, nih dilihat walaupun mereka berbeda-beda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, Bali, dan lain sebagainya, tapi mereka tetap bersatu, tidak saling membedakan ya untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bisa sama-sama saling menjaga keberagaman ini dengan sikap toleransi yang baik satu sama lain. Nah, sikap kepahlawanan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, berani ya. Apa sih berani? Yaitu sikap tidak takut dan tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan ataupun tantangan untuk memperjuangkan kebaikan. Ya, kalau ada kebaikan kita harus berjuang ya, berani memperjuangkannya. Lalu ada gigih, yaitu sikap tetap teguh pada pendirian atau pikiran meskipun menghadapi banyak rintangan serta tidak mudah putus asa meskipun mendapat kegagalan hingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Walaupun Indonesia berkali-kali gagal dalam melawan penjajah, tapi rakyat Indonesia tidak putus asa untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya. Jadi harus tetap gigih, oke? Lalu ada rela berkorban ya, dengan ikhlas hati memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Rela berkorban untuk kemerdekaan rakyat Indonesia waktu itu. Kita pun sama, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan Indonesia, kita harus rela berkorban untuk kepentingan bersama ya, tidak egois. Lalu berjiwa besar. Nah, kita mau menerima segala kritik, perbedaan, hingga kekalahan dengan lapang dada, serta mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang terakhir nih, membuat karya seni rupa. Nah, karya seni rupa itu merupakan karya seni rupa yang memiliki nilai estetika, keindahan, serta makna yang tinggi. Tiap daerah itu punya karya seni rupa masing-masing ya, seperti lukisan kemasan yang terkenal di daerah Bali, seni batik yang terkenal di daerah Pekalongan di Jawa Tengah, dan seni patung yang terkenal dari suku Asmat di Papua. Ini ada salah satunya nih, seni batik yang terkenal dari daerah Pekalongan di Jawa Timur ya. Nah, ini juga ada Museum Nasional. Museum Nasional itu berisi karya seni dari berbagai jenis budaya di Indonesia ya. Ini contohnya ada alat musik tradisional. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pembelajarannya bisa dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila tadi ada suara-suara yang mengganggu ya, Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi Ibu, juga bagi teman-teman lain yang nonton video ini. Mudah-mudahan materinya bisa bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai ketemu di video